ada sedikit bersinar shiny gitu ya. Properties dari font ini tinggal milih aja, misal kita milih ini ya, yang agak tebal. Aku suka yang tebal, terus masih suka dengan yang kreatif. Kotakan biru itu ngikutin ini ya, ngikutin besarnya tulisan, pergerakan tulisan. Selamat datang di channel Jaguar Indonesia. Di sini kamu bisa menemukan berbagai macam tutorial yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kamu yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dan kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Yuk, tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita tentang KineMaster. Kali ini kita akan belajar bagaimana bekerja dengan menggunakan teks atau menambahkan teks dan efek teks di dalam KineMaster. Kita buka dulu KineMasternya seperti ini. Kemudian buka project yang sudah ada seperti ini. Klik di bagian kiri, tak berjudul ya. Ini yang ada di tempatku ya, yang tak berjudul. Tapi kalau teman-teman sudah ada namanya pasti beda. Bisa digeser-geser seperti biasa, dicek dulu apakah projectnya sudah benar atau belum. Terus kemudian cara menambahkan tulisan atau teks itu mudah ya. Klik dulu ya, klik dulu di bagian yang mau kita tambahin teks, misal di sini dulu. Terus kemudian lapisan. Karena ini pakai bahasa Indonesia lapisan. Kalau di software editing profesional biasanya namanya layer ya. Lapisan seperti ini, diklik. Di situ ada media, efek, gambaran, teks, dan tulisan tangan. Kita nulis dulu, kita ambil teks. Ini, coba kita tulis teks yang mau kita tampilkan di video. Seperti ini, terus kemudian dipilih. Nah, otomatis ketika sudah selesai nulis ya, tampilannya sudah beda. Ada penambahan layer ya antara video dengan audio. Nah, di situ sudah ada tulisan Paksung Indonesia. Nah, ini teksnya. Kita bertahap dulu, bisa digeser kanan kiri seperti ini ya. Bisa diperbesar juga dengan mengklik pojoknya. Ini misal di posisi sebelah sini. Terus kemudian untuk di propertiesnya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini ada properties yang paling ada A, K, terus bintang, terus bintang apa gunting, lingkaran dan sebagainya. Kita coba satu persatu. Klik dulu di bagian A, maka kita akan dihadapkan dengan properties dari font. Properties dari font ini tinggal milih aja, misal kita milih ini ya, yang agak tebal. Kita suka yang tebal. Terus kemudian kalau sudah oke, otomatis fontnya berubah. Ini yang untuk A. Kalau untuk yang di cut, nanti ini kaitannya dengan ini apa, playhead yang kayak kemarin ya. Misal kita pangkas di sini dihilangin gitu ya, maka pangkas ke kanan playhead seperti ini. Ini seperti ini ya. Oke, kita masuk lagi. Ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan ya. Kita masuk lagi ke ini. Caranya harus masuk dulu, diklik dulu untuk layer atau lapisan dari tulisan Paksung itu ya. Terus kemudian ada di paling kanan sendiri ada sekitar logo lingkaran, diklik aja. Ini untuk warna ya, untuk warna. Untuk warna bisa dipilih sesuai selera. Misal dalam hal ini aku pengen yang merah ya, merah. Nah, di bawah kan ada ini
yang merah sama putih. Yang putih itu aslinya ya. Kalau dirasa warna ini ada yang kurang pas atau kurang cocok dengan warna yang sudah tersedia, kita bisa mixing sendiri dengan mengganti ini ya, bunderan ini seperti ini. Saya pengen warna merah yang agak gimana gitu antara ini ya. Terus bisa juga untuk tingkat lanjut ya. Ini ada kode RGB red, green, blue. Kalau paham ini tinggal dimasukkan saja nominalnya, tapi kalau enggak ya tinggal digeser aja. Nah, ya. Untuk di atas itu kan ada kode itu FF240, itu kode biner ya. Kalau teman-teman belajar tentang desain pasti ini paham ya, karena satu warna dengan warna lainnya kalau kodenya beda juga warnanya juga beda gitu ya. Ini buat standar biasanya di logo. Terus di bagian sendiri ada transparasi. Bisa dilihat di sebelah kanan ya. Kalau transparasinya 100% berarti sudah kelihatan semua, tapi kalau di tengah-tengah berarti sudah semakin transparasi. Nah, dalam hal ini aku pengen mentok aja ya, nggak usah ada pakai transparansi. Kelemahannya di KineMaster itu ketika kita ngedit ini previewnya tuh nggak kelihatan ya. Ini layar yang kotakan ini tidak bisa dipindah-pindah. Karena apa? Karena nah, yang ini tidak bisa dipindah-pindah. Ini kelemahan dari KineMaster. Kenapa? Karena ini ya berbasis Android ya, beda lagi dengan di laptop atau di PC. Jadi kalau pengen lihat previewnya tidak bisa, harus dicentang dulu. Nah, seperti ini. Beda lagi kalau misal ini posisi ini berada di sebelah sini, seperti ini ya. Otomatis untuk preview bisa kelihatan. Nah kan, preview bisa kelihatan. Oke, biar kelihatan bedanya, aku coba ini ya. Dan kelemahannya lagi dari software ini, kalau aku sih maksud, karena ini kan software berbasis Android ya di HP gitu ya, jadi agak terbatas gitu ya, beda dengan software profesional. Kalau di software profesional ketika kita ganti warna itu langsung previewnya langsung ganti, itu font yang di atas langsung ganti. Kalau ini harus, misalnya ini kan dari merah ke biru ya, kita ganti, baru gantinya previewnya baru di oke, baru ganti. Nah, seperti ini ya. Ini bedanya software profesional dengan berbasis Android ya, biar kelihatan ganti merah aja. Oke, seperti ini. Terus kemudian lanjut ke bawahnya. Di bawahnya logo A itu ada logo seperti ini, bundaran ada ini untuk animasi masuk. Contohnya bisa dilihat dari logonya juga sudah kelihatan ya. Nah, seperti ini logonya itu kan dari bundar titik-titik terus kemudian full, itu namanya kan masuk ya. Kita coba aja, misal kita pakai aplikasi animasi masuknya memudar. Nah, seperti ini. Dan ini banyak nih ya di bawah dan tinggal sesuai dengan kebutuhan. Terus jangan lupa di bawah itu ada angka-angka. Ini speed atau kecepatan dari efek itu masuk. Contoh, kita play dulu. Misal seperti ini, efek masuknya biar kelihatan. Nah, ada efek-efek memudar seperti itu ya. Nah, kita mau lagi berkutat di ini ya, edit lagi. Tolong dilihat perbedaannya ketika kita memakai efek yang sudah terpakai itu ada tandanya ya, tanda titik di bawahnya. Tanda titik di bawahnya itu berarti kita itu pakai efek itu. Nah, terus kemudian ini durasinya sudah ada sebentar. Oke. Kita pakai efek lagi di tengah nih, yang ini tengah. Yang tengahnya kita coba klik aja, animasi keseluruhan. Maksudnya bisa dilihat di ininya ya,
ketika masuk ada animasi, terus kemudian selama frame ini berjalan mau ada tambahan animasi apa enggak. Mudahnya gini, coba misal grogi, nah ini seperti ini, ada senyum, kalau ada bling dan sebagainya, ada yang masuk, teman-teman bisa dilihat kan? Banyak gitu mengabang. Ini tergantung dari konsep atau selera dari teman-teman ya. Sebagai pertimbangan saja, ketika kita pakai software profesional untuk buat animasi seperti ini susah loh ya. Misal kita pakai Adobe Premiere atau Vegas, ini buat yang tulisan muter terus kemudian sebenarnya susah, dan ini di KineMaster mudah, tinggal ngeklik aja. Bagus ini, misal aku pakai yang ini ya, yang ini. Oke. Terus kemudian tambahin efek lagi, karena ini percobaan jadi harus dipakai semua ya. Nah, efek sebelah kanan ini tinggal pakai transisi untuk perpindahan atau fade out ya. Transisi keluar, animasi keluar, tinggal dicari aja. Misal seperti ini. Nah, sama settingannya. Di bawahnya ada kecepatan dan sebagainya, kemudian misal 2 titiknya. Oke, kita pakai, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini nanti tergantung dari kreasi teman-teman, hasilnya nanti seperti apa. Seperti itu. Ini ada ini ya, tak boleh aja. Oke, terus kita kenal lagi dengan efek-efek yang ada di audionya. Ini bisa digeser, ketika mau geser ya mudah, tinggal ditarik aja, diklik. Jangan lupa diklik dulu di bagian layer tulisan yang ada tulisan Pak Sung ya, harus di situ, karena kalau enggak ya digeser semuanya. Seperti yang sudah di postingan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nah, kenapa harus diklik dulu? Karena otomatis. Nah, terus kemudian lanjut di bawahnya lagi ada efek ini. Ini durasi misal begini. Lanjut di bawahnya ada alpha opasitas. Ya. Ini mirip dengan opasitas biasa ya. Bedanya sebenarnya nggak terlalu terlihat untuk efek-efek yang ini ya. Intinya biar nggak bingung, ini cuma untuk opasitas ya, atau tingkat ke transparasi. Nah, tadi kan di bagian dalam itu ada ya fontnya ya. Nah, ini kan ada transparasi, sama fungsinya. Terus kemudian selanjutnya ini untuk putar pencerminan atau biasanya mirroring ya, di tengah. Bisa di pencerminan seperti ini, atau diganti ya, bentar ya, atau diputar kanan kiri bisa ya. Abi siapa Abi itu ya. Nah itu oke. Terus terakhir di bagian bawah itu ada rata kiri, rata kanan, rata ini ya. Kalau ini kan di bagian bawah ya. Nah di bagian bawah sendiri untuk main menunya ada rata, ini rata tulisannya ya, rata kiri, rata tengah atau rata kanan, tinggal diganti aja sesuai. Dalam hal ini aku pilih yang rata tengah. Terus kemudian ada efek tambahan lagi, ada mau ditambahin bayangan atau enggak. Kalau mau ditambahin bayangan berarti ini gitu kan, enggak kan, biar jelas. Atau bersinar shiny, ini enggak kelihatan karena sinarnya ini, coba merah hitam enggak hitam. Mungkin seperti ini. Aku cari yang hitam aja dulu ya, biar kelihatan bedanya. Atau yang hitam. Oke. Nah seperti ini, ada sedikit bersinar shiny gitu ya. Bayangan, bedanya dengan bayangan itu jatuhnya ke bawah gitu ya, atau tinggal kita nyetingnya seperti apa. Tapi kalau bersinar itu lebih soft gitu ya. Ikhtisarnya seperti apa,
bisa dilihat sendiri. Kalau misal dijelaskan secara normatif agak susah, tapi kalau dipraktikkan ya, warna latar seperti ini bisa diganti ya, opacity-nya termasuk ini. Kalau misal otomatis untuk warna latar itu biar enggak terlalu kelihatan dari sistemnya, otomatis di angka 53. Tapi kalau kita mau full ya, kalau kita mau full bisa seperti ini ya. Oke, terus latar belakang seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk lower third, atau ini kan ngikutin nih, misal di sini. Nah, latar belakang penuh ya. Terus di bawah ada premium dan I itu untuk berbayar. Nah, mohon maaf, di bawah ada premium. Biasanya ini ada beberapa yang untuk ini ya, untuk efek-efek free, tapi juga ada yang gak free gitu. Ini biar nggak bingung nggak usah aja, atau teman-teman mau nyoba sendiri juga nggak apa-apa, karena efek-efeknya tergantung dari pemakaian atau kebutuhan dari teman-teman ya. Ini nggak usah aja. Nah, seperti ini. Kalau efek premium harusnya ada berbayar. Kalau siap untuk bayar ya silahkan, tapi kalau saya sendiri masih suka dengan yang gratisan, karena dari gratisan itu juga sudah banyak efek-efeknya ya. Ini katakanlah sudah dengan bekerja dengan teks, katakanlah sudah, kita coba dulu seperti ini. Nah ya, dan bisa dilihat itu ada bawahnya ya, seperti ini. Nah, biar mudah jelasinnya. Ini efek yang tadi kita buat ya, seperti ini. Kotakan biru itu ngikutin ini ya, ngikutin besarnya tulisan, pergerakan tulisan. Ini prinsipnya sederhana. Intinya penggunaan efek itu tergantung dari teman-teman. Nah, pesan kami pribadi, jangan pakai efek yang berlebihan. Karena apa? Ya kalau tidak sesuai dengan kebutuhan nanti jadinya jelek gitu ya. Jangan malu untuk pakai efek-efek yang simple. Orang kan biasanya gini, wah biar kelihatan biar kelihatan editing itu pakai efek yang macam-macam. Kalau saya enggak. Yang penting sesuai kebutuhan. Jangan kepengin memperlihatkan bahwa kamu itu bisa editing, tapi tidak sesuai dengan proporsinya. Ya, sebenarnya multimedia itu prinsipnya sama. Semakin simple, semakin pesannya tersampaikan, berarti semakin baik ya. Jadi pesan kita terakhir adalah pergunakan efek-efek yang ada di KineMaster, termasuk yang tadi macam-macam itu ya, dengan bijak ya. Kita play untuk akhir. Kalau misal memang sudah sesuai berarti sudah bisa, dan sesimpel itu menambahkan efek bekerja dengan menggunakan teks di KineMaster. Baik, insya Allah itu pertemuan kita. Ketemu lagi dengan video tutorial berikutnya masih tentang KineMaster, dan besok kita akan belajar tentang konsep dasar video editing, dan di akhir kita akan belajar bagaimana efek-efek yang lebih keren di KineMaster, yaitu green screen. Demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.